Saya kalau minta maaf pakai WA, maafkan abang ya. Itu. Jadi nggak jatuh kali harga diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Taufik wal Hidayah, ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu nih sholat Jumat tadi? Hah? Sembahyang zuhur. Perempuan yang hadir ke masjid mendengar khutbah, maka dia ikut sholat Jumat. Tidak perlu lagi sholat zuhur. Perempuan yang sholat Jumat tidak perlu lagi sholat zuhur, karena zuhur penggantinya adalah Jumat. Tapi perempuan tidak wajib sholat Jumat. Kalau ada suami ibu yang tidak sholat Jumat, berarti perempuan. Di tengah kesibukannya hadir bersama kita Bapak anggota DPR RI, namanya Bapak Abdul Wahid. Kenal Bapak Ibu semua? Ini orangnya. Ini Pak Wahid. Kalau Tuhan pergi menjahit kain bergambar jamur, ini Bapak Abdul Wahid, dia ini calon gubernur. Sudah nampak balehonya dengan Ustaz Somad. Kalau Tuhan pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada kawan Ustaz Somad, jangan lagi yang lain. Jelas? Enggak. Berikut saya jawab beberapa pertanyaan. 1. Saya mau tanya tentang fikih sholat. Apakah boleh waktu sholat zuhur dan asar baca iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib? Sholat maghrib dan sholat isya, sholat subuh, iftitahnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ini berarti waktu SD-nya NU, SMP-nya Muhammadiyah. Karena NU pakai Allahu akbar kabira, Perti Allahu akbar kabira, Al-Wasliyah Allahu akbar kabira, Muhammadiyah pakai Allahumma ba'id. Allahu akbar kabira dan Allahumma ba'id hadisnya sama-sama sahih. Dan ada 7 lagi doa iftitah. Ketujuh-tujuhnya boleh dibaca subuh, zuhur, asar, maghrib, qabliyah, ba'diyah, Jumat, tahajud, witir. Jadi tidak ada aturan iftitahnya mesti ini, mesti ini. Di mana bisa kami dapat doa iftitah yang banyak ini? Sudah ditulis dalam buku 99 tanya jawab sholat. Siapa yang menulis bukunya? Abdul Somad. Cari. Demikian juga waktu sujud. Waktu sujud saya baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli waktu malam. Lalu kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi waktu siang. Maka doa bacaan sujud, doa bacaan ruku, doa bacaan iftitah, doa tasyahud, banyak versi, semuanya boleh diamalkan tanpa ada bacaan tertentu pada waktu tertentu. Hanya saja yang biasa mengikut kitab-kitab mazhab Syafi'i, iftitahnya Allahu akbar kabira, rukuknya subhana rabbiyal azim, sujudnya subhana rabbiyal a'la, duduk antara sujud rabbil fili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, tasyahudnya at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Bukan berarti bacaan yang lain tidak boleh. Jadi boleh dibaca doa-doa itu
maka itu semuanya baik berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Kalau Tuhan membeli kipas di tempat kawan, kalau ada yang bilang ceramah ini tak jelas, berarti dia belum makan. Udah makan? Patutlah tak jelas. Kabarnya habis sholat Jumat ini akan ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Saya membawa teman ke showroom untuk beli mobil. Saya tahu kawan saya ini beli secara kredit dengan bank konvensional. Setelah ACC pembelian, pihak bank memberi saya 4 juta. Apa hukum duit itu Pak Ustadz? Haram. Kenapa haram? Karena berkontribusi dalam transaksi riba. Mana dalilnya? La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa katibahu, yang menulisnya, pegawai-pegawai yang menulis. Wa syahidaihi, wa mukilahu, orang yang diwakilkan, orang yang dikasih makan duit riba, anak bini yang makan riba. Wa syahidaihi, 2 orang yang jadi saksi. Waktu itu transaksi ada saksi, saksi pun kena. Kulluhum sawa, semuanya sama. Tidak ada alasan orang Riau masih lagi pakai riba, karena Bank Riau Kepri sudah berubah menjadi bank syariah. 3 bank syariah. Bank daerah yang jadi bank syariah total. Pertama, Bank NTB, kedua Bank Aceh, ketiga Bank Riau Kepri. Tak ada alasan. Kalau tinggal di Amerika, di Australia, kenapa kau pakai konvensional? Tak ada bank syariah. Tapi di Riau tak ada alasan. Beralihlah ke bank syariah. Jadi yang udah temakan duit 4 juta ini, ambil duit 4 juta, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, masolih ammah. Kalau bapak ibu punya tabungan di bank 1 miliar, dapat bunganya. Bunganya tak boleh dibelikan ke makanan, tak boleh dibelikan ke minuman, tak boleh untuk ganti ban mobil, tak boleh untuk buat pagar, tak boleh untuk beli baju. Lalu kemana bunganya? Serahkan ke masolih ammah, kepentingan umum. Mana kepentingan umum? Masjid. Yang punya banyak duit riba datang kemari, serahkan ke Masjid Taufik wal Hidayah. Yayasan Tabung Wakaf Umat, habis jembatan Leton sampai Simpang Bingung belok kiri ada pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kasih. Waktu nyerahkan duit itu kasih aja ke Ustadz Al-Nom. Jangan bilang, Ustadz Al-Nom ini ada duit haram nih sedikit. Gak usah, kasih aja. Teman saya kerja di perusahaan, dia ditempatkan di bagian proyek. Saat itu sedang ada proyek pemasangan kabel listrik. Setelah diukur ditentukan panjang kabel dibeli, tapi ternyata saat dipasang kabel bersisa. Sisa kabelnya dipotong, tidak bisa dipakai lagi. Dan sisa kabel diserahkan ke bagian pengadaan, karena akan bermasalah ke bagian proyek jika ada sisa barang yang sudah dibeli. Akhirnya kabel tersebut dijual ke rongsokan dan dapatlah sekian rupiah. Uang hasil jual kabel itu diserahkan oleh teman saya ke atasannya, dan kata atasannya bukan milik perusahaan. Uang itu untuk teman saya saja, upah lelah katanya. Bagaimana status uang tersebut Pak Ustadz? Semua duit paret, duit jalan, maka itu semua adalah milik rakyat Republik Indonesia. Duit rakyat Republik Indonesia disalurkan ke Riau menjadi milik Riau 4,7 juta orang. Duit parit, duit jalan, duit kabel, duit tiang listrik, duit air, kalau dimakan maka di akhirat minta maafnya ke 4,7 juta orang Riau. Carilah 4,7 juta itu nanti di akhirat. Jadi bagaimana caranya?
maka jangan makan duit negara, jangan makan duit provinsi, balikkan ke kepentingan umum. Ini kalau saya serahkan ke atasan saya, dimakannya nanti Pak Ustaz. Kemana duit ini saya serahkan? Serahkan ke masolih ammah, kepentingan umum, masjid, pondok pesantren, panti asuhan, panti jompo yang dinikmati orang banyak. Saya serahkan ke Ustaz Somad, jangan. Nanti makan haram, makin kurus saya. Jangan kasih saya makan haram. Udahlah tak banyak, haram lagi. Kok banyak kita istikharahkan. Kalau kita lagi di jalan ke masjid, datang terlambat, sampai di masjid ada orang sholat, kita tepuk bahunya, kita pun jadi makmum, dia jadi imam, kita ikut dia sholat. Kita maksudnya mau sholat maghrib. Sholat maghrib berapa rakaat? Rupanya imam kita ini sholat isya jamak takdim. Musafir dia, mampir ke masjid Taufik Wal Hidayah. Rupanya dia sholat isya 4 rakaat, tidak dikosornya jamak. Si makmum 3 rakaat. Waktu rakaat 1 ikut, rakaat 2 ikut, rakaat 3 si makmum selesai, hanya 3 rakaat. Si imam 4 rakaat. Kalau diikutnya berarti maghribnya berubah jadi 4 rakaat. Mana ada maghrib 4 rakaat? Nah, semana pilihannya? Hebat penanya nih. Dikasihnya pula saya 4 jawaban. A, B, C, D. Rasa-rasa ujian ikut tes CPNS saya sekarang. A, apakah tetap mengikuti sholat imam 4 rakaat dan tak perlu mengulang? Tidak, karena tidak ada sholat maghrib 4 rakaat. B, setelah sholat jamaah kita ulangi lagi sholat maghrib, ikut aja sholat sama dia. Habis itu nanti selesai sama dia sholat, kita sholat lagi maghrib. Sholat yang tadi jadi sholat isya, sholat maghribnya sholat i'adah. Sholat yang tadi dianggap tidak sah karena 4 rakaat, yang ulang lagi adalah namanya sholat i'adah. Sholat itu 3. Pertama sholat ada, usolli fardhu subhi raka'ataini adahan. Yang kedua sholat qadha, usolli fardhu maghribi salasa raka'atin qadhaan. Yang ketiga sholat i'adah, sholat yang diulang karena tak cukup syarat. Misalnya selesai sholat gatal siku, rupanya ada kulit ikan mas, tak kena karena bekas wudhu. Waktu wudhu tadi ada kulit ikan, atau tumitnya kena cat, maka sholatnya mesti diulang karena wudhunya tidak sah. Karena wudhu tidak sah maka sholat tidak sah, maka sholatnya mesti diulang. Maka ini juga, mana ada maghrib 4 rakaat, maka dia ulang lagi maghribnya. Bisa. Mau dipakai model begini, dia ikut sampai selesai, habis itu dia sholat lagi maghrib, maghribnya i'adah. C, batalkan sholatnya di tengah jalan dan sholat sendiri. Bisa, namanya mufaraqah. Waktu imam itu salah, waktu imam itu terus Allahu Akbar, isya rupanya dia, maka dia memisahkan diri dengan imam, maka namanya mufaraqah. Maka saat itu dia tidak lagi berjamaah dengan imam, imam itu terus, dia pun salam karena berbeda. Bisa. D, ketika imam naik ke rakaat keempat, makmumnya tahiyat akhir dan tidak ikut imam, imamnya naik ke atas Allahu Akbar rakaat keempat, si makmum tasyahud dan dia pun salam. Bisa juga. Jadi yang tidak bisa yang pertama itu saja, terus ngikuti dan tak perlu mengulang, tak bisa, karena tidak ada sholat maghrib 4 rakaat. Yang B, yang C, yang D kalau mau dia pakai bisa, sama-sama sah. Itu ijtihad para ulama ahli fikih. Mudah-mudahan ibadah kita betul insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya dikasih waktu sampai jam 1.30. Jam 1.30 permisi. Mana kertas lagi? Apakah termasuk ghibah jika kita membicarakan aib seorang pemimpin dengan maksud menghentikan kemungkaran yang dilakukannya?
Fir'aun adalah penguasa yang zalim. Lalu kemudian datang jamaah, Ustaz jangan menghibah Fir'aun Ustaz, nanti amal Ustaz pindah ke Fir'aun. Qarun, orang kaya yang bakhil, Ustaz jangan cerita Qarun Pak Ustaz, Qarun itu nanti amal Ustaz pindah karena Ustaz menghibah Qarun. 3 boleh, 3 tidak termasuk ghibah. Yang pertama, menjadi saksi di pengadilan. Saya hakim bertanya ke saksi, hai saksi, betul kamu tengok dia berzina? Saya takut jawab Pak Hakim, nanti ribah. Datang hakim itu diambilnya martil, pukulkannya ke kepala. Oh bodoh. Saksi di pengadilan boleh. Yang kedua, bertanya hukum ke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku mau bertanya tentang ulah lakiku Pak Ustaz. Apa ulah laki ibu? Itulah Pak Ustaz, aku tak bisa cerita karena ini takut ribah Pak Ustaz. Gimana aku mau jawab? Boleh kalau untuk bertanya. Yang ketiga, liihqaqil haq wa ibtalil batil, untuk menunjukkan yang hak itu adalah hak dan untuk menunjukkan yang batil itu adalah batil. Tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, jangan fitnah, mesti ada bukti. Kalau tidak bisa dituntut penyebaran pencemaran nama baik, penyebaran isu. Jangan sebar isu, jangan sebar hoax, apalagi mau dekat-dekat pilkada. Jangan termakan isu, tetaplah makan. Saya nama titik-titik, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Masjid Taufik Wal Hidayah sudah lama berdiri. Saya tahu, saya pernah ceramah sini 10 tahun yang lalu. Setiap jamaah selalu mengadakan doa bersama, Yasinan, Maulid Nabi, DLL. Tapi sekarang ada sebagian mengatakan hal itu bid'ah, paham kuno, pengikut ajaran orang tua, agama keturunan. Apakah benar orang kita dulu mengikuti ajaran salah dan sesat? Tidak boleh beramal kalau tidak ada dalil. Oke, kita bahas satu-satu tentang masalah doa bersama. Mana dalilnya doa bersama? Ad-da'i wal mu'ammin fi ajri sawa. Orang yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Siapa yang berdoa? Saya. Siapa yang mengaminkan? Yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama, kata Nabi. Sekarang saya tanya, mungkinkah berdoa bersama itu diharamkan padahal dapat pahala? Paham? 2. Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu 3 tangga. Cie, 2, 3. Waktu di tanggonan pertama, amin, kata Nabi. Tanggonan kedua, amin, kata Nabi. Tangga yang ketiga, amin, kata Nabi. Kata sahabat, tak ada angin, tak ada hujan, kenapa kau bilang amin, amin, amin? Karena tadi ada Jibril berdoa. Kata Jibril, dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakolah orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampuni. Amin, kata Nabi. Yang kedua, dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang jumpa kedua orang tuanya sampai tua tapi tak berbakti, tak masuk surga. Amin, kata Nabi. Yang ketiga, celakalah orang yang disebut namamu tapi dia tak berselawat kepadamu. Amin, kata Nabi. Pertanyaannya, adakah yang berdoa dan yang mengaminkan dalam hadis ini? Siapa yang berdoa? Jibril. Siapa yang mengaminkan? Jelas? Enak kalau ceramah di tempat orang cerdas. Jamaah-jamaah Taufik Wal Hidayah ini cerdas-cerdas semua. Tentang berdoa bersama ada dalilnya. Mana dalil lain? Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua sudah dikabulkan. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Tapi dalam ayat itu dikatakan doa kalian berdua dikabulkan. Siapa yang berdoa? Nabi Musa. Siapa yang mengaminkan? Nabi Harun. Doanya dikabulkan Allah. Doa berdua lebih makbul daripada sendiri karena berjamaah. Jadi tentang doa bersama ada dalilnya? Saya hanya nunjukkan dalil aja.
Masalah mau tak bisa kita paksa. Saya cuma nunjukkan calon gubernur aja. Masalah mau tak bisa kita paksa. Jangan fokus ini dulu. Tentang masalah yasinan, membaca yasin bersama-sama. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dapat pahala atau tidak dapat pahala? Dapat. Berapa huruf? Wakeh tenan. Ada orang Jawa sini? Pripun kabare? HP? Banyak juga orang Jawa. Banyak pahalanya baca Yasin. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat nanti. Yasin itu Quran atau tidak Quran? Kalau gitu boleh dibaca? Wajib. Boleh, wajib. Iqra'ul Qur'an, bacalah Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Qur'an adalah Yasin. Makanya sebelum ngapal Quran, hafal dulu ya Yasin, karena Yasin itu hatinya Al-Quran. Ibu dulu, sebelum bapak dapat ibu, sebelum dapat mata ibu, sebelum dapat hati, yang pertama direbut bapak adalah hati ibu. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milik ibu untuk selamanya. Jawabannya so sweet. Bagaimana hukumnya membaca Yasin bersama-sama, beramai-ramai? Yasin wal Qur'anil Hakim, namanya qiraatul idarah, membaca Quran bersama-sama. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Membaca Quran bersama-sama la ba'sa bihi, la tidak ba'sa apa-apa, la ba'sa apa arti tak apa-apa? Boleh. Apa dalam mazhab Syafi'i? Kata Imam Nawawi, membaca Quran bersama-sama mustahabun, dianjurkan karena membangkitkan semangat. Tapi kalau baca Quran bersama-sama, tolong ngaji tajwidnya sama, karena kalau tak sama nanti yang tajwidnya salah disangkanya bacaannya betul. Baca Quran bersama-sama, jangan kejar-kejaran cepat, karena ini bukan lomba lari 17 Agustus. Fayakun jaon, karena mau cepat makan bakwan. Maulid Nabi. Abu Lahab diringankan azabnya tiap hari Senin, karena hari Senin dia membebaskan budaknya namanya Suwaibah. Abu Lahab tuh punya budak. Budak di situ bukan budak Bengkalis, budak hamba sahaya. Budak inilah yang datang ke rumah memberi kabar, Tuan Abu Lahab, ya, keponakan muda lahir anak Aminah. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saking senangnya Abu Lahab, kau hari ini kubebaskan. Maka setiap hari Senin diringankan azabnya. Di mana bisa kami tengok kisah ini? Dalam Sahih Al-Bukhari. Berkatalah Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi, ahli hadis. Apa kata dia? Idza kana hadza kafiran ja'a zammuhu. Kalau si kafir yang udah jelas masuk neraka, tabbat yada abi lahabiu, yukhaffaf anhul azabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya karena bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Bapak senang tak menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Ibu senang tak menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Boleh maulid? Kenapa tak dibuat? Bid'ah itu kalau tidak ada dalil sama sekali, dari jauh dari dekat baru bid'ah. Melanggar Quran, melanggar hadis, melanggar ijma', melanggar qiyas baru bid'ah. Selama masih ada dalilnya maka tidak bisa disebut dengan bid'ah.
Doa bersama, ada dalilnya. Baca Yasin bersama, ada dalilnya. Tahlilan, ada dalilnya. Maulid Nabi, ada dalilnya. Maka kalau ada orang membid'ahkan, bid'ah, buat aja. Kuat-kuatan aja. Kuat dia bilang bid'ah, capek kita, batal acara. Kuat dia bilang bid'ah, kita buat 40 hari, capek dia, bid'ah. Ustaz buat bid'ah, kami buat maulid Nabi di pondok, bagi nasi kotak 1.500. 500 dari Ustaz Al-Nob, 1.000 dari saya. Pukul gendang, tolak, lama capek dia, bid'ah. Mati, berdatangan beribuan orang. Nanti tahun depan kita buat maulid di Jalan Sudirman, dari mulai tepi Sungai Siak sampai ke airport. Nanti kita buat di syuting pakai helikopter dari atas, biar supaya yang membid'ahkan maulid langsung pingsan, naik darah tinggi, yang mati dia langsung. Setuju? Banyak yang setuju nih. 5 menit lagi. Setiap suami saya hari ulang tahun ada merasa takut dalam diri saya, berarti kami tidak lama lagi akan selalu bersama. Kenapa nunggu ulang tahun? Rupanya malaikat maut itu datang nunggu ulang tahun. Jaga 4 sehat 5 sempurna, habis jogging mati. Jaga 4 sehat 5 sempurna, habis makan sambal belacan mati. Kenapa pula takut nunggu ulang tahun? Saya tak pernah berpikir ulang tahun. Setiap malam saya tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Mati aku malam, masih hidup, berarti Allah izinkan aku beramal. Apa pula nunggu ulang tahun? Kelamaan, besti. Ustadz, setiap suami saya di hari ultahnya ada merasa takut dalam diri saya, karena berarti kami tidak lama lagi akan selalu bersama. Berdosakah saya Pak Ustadz? Apa pula dosanya? Bagaimana cara menghilangkan kecemasan pada diri saya, karena saya sangat sayang suami saya? Allah, la ilaha illallah. Sekarang coba balik. Itu tadi ibu kan bilang kalau laki mati dulu. Kalau ibu mati dulu. Sekarang ku tanyalah bapak, cemana kalau ibu itu mati dulu pak? Sekarang ku tanya, kalau mati bapak ini ibu mau ikut? Awak mati suram, mati sendiri. Perempuan-perempuan yang menangis di pintu liang lahat, abang, ada yang mau masuk ke dalam liang lahat? Putih biji mata ambola mencari orang mati, tidak ada orang mau masuk ke dalam. Tidak ada orang mau masuk ke dalam. Sandiwaranya aja itu. Abang, pasti tanya kenapa menangis sih? Ketek mana warisannya? Cinta ibu kepada bapak mantap, tapi ingat, ada yang lebih cinta kepada bapak, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang sangat menyayangi bapak, bagus, berarti ibu adalah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang di hadapan saya ini semuanya bidadari surga. Bapak nanti pulang bilang sama istri, you are my angel, kau adalah bidadari surga. Tapi aku gemuk bang, katanya. Kau memang bidadari surga, tapi diturunkan di dekat restoran. Ustadz, Jumat berkah di masjid dengan menyediakan makanan. Sementara ada beberapa ustadz mengatakan sedekah itu tidak ada dikhususkan harinya. Apakah ada dalilnya atau anjuran untuk mengkhususkan sedekah hari Jumat? Ada tak Nabi mengkhususkan hari Jumat? Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat adalah pemimpinnya segala hari. Seluruh hari ini ada pemimpinnya. Hari Jumat. Seluruh negeri ini ada pemimpinnya. Maka seluruh nabi ada pemimpinnya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berselawat hari Jumat, bersedekah hari Jumat, afdal, baik. Apa salahnya?
Bukan berarti hari lain kita tak bersedekah. Maka silakanlah buat sedekah Jumat, bagi-bagi makanan hari Jumat, nasi kotak hari Jumat. Saya dulu waktu kuliah di Malaysia, sholat Jumat di Masjid Universiti Kebangsaan Malaysia, itu di teras itu ada nasi lemak, ada pisang betandan-tandan. Itu maka anak-anak muda banyak datang ke masjid. Tempat kita ada orang bersedekah dilarang pula, jangan sedekah hari Jumat. Orang dulu sengaja memasang kerupuk, nasi lemak, nasi uduk di tenda di samping masjid supaya orang datang, menarik orang datang. Sekarang udahlah tak bersedekah, melarang orang pula. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Campakkan ke Sungai Siak cucu. Lanjutkan sedekah Jumat. Baik, berkah. Mudah-mudahan diberikan Allah keberkahan rezeki. Kenapa Ustaz berapi-api ceramah di masjid Taufik Wal Hidayah? Apa tak berapi-api? Panasnya minta ampun. Tak hidup tak tidak AC orang. AC sampai 10. Sebalai 2 balai. Banyak orangnya, jadi tidak sesuai lagi. Berdosakah seorang istri selalu dituntut suami untuk minta maaf, sementara suami tidak mengakui kesalahannya? Jadi suami, jadilah suami yang manusia, bukan malaikat. Suami pernah salah, istri pun juga pernah salah. Bilang kalau saya salah. Ada seorang suami mengaku sama bininya, "Dek, ya bang, aku tadi malam mimpi kawin lagi." Kata istrinya, "Kau tidur lagi, mimpi lagi, ceraikan dia." Kok parah banget. Gimana caranya mau mimpi? Memang mimpi bisa di request. Jadi laki-laki juga jangan melampau, perempuan juga jangan melampau, karena kita sama-sama manusia. Ustaz, kalau Ustaz salah, pernah Ustaz minta maaf? Saya minta maaf. Kita sebagai laki-laki jangan minta maaf. Ya saya tidak maaf pakai lisan. Kalau saya minta maaf, hilanglah harga diri saya. Maafkan aku Adinda. Wih. Saya kalau minta maaf pakai WA. Maafkan abang ya. Itu. Jadi nggak jatuh kali harga diri kita. Saya manusia, bisa juga saya salah. Kadang lupa ke saya jadwal. Bukan berarti laki-laki itu benar. Kalau suami ibu benar terus tak pernah salah, berarti suami ibu malaikat. Kalau istri bapak benar terus tak pernah salah, berarti selama ini bapak nikah sama malaikat. Kalau istri bapak salah terus tak pernah benar, berarti dia setan. Kalau suami ibu salah terus tak pernah benar, berarti dia genderuwo. Pernah benar, pernah salah, berarti dia manusia. Ini yang di hadapan saya ini malaikat atau manusia? Manusia. Pernah salah, pernah benar. Tapi laki saya ini Pak Ustaz lebih sering salah daripada benar, setengah setan. Bagaimana cara menagih hutang ke mantan? Mohon penjelasannya Pak Ustaz bagi orang yang tak mau bayar hutang. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 282. Tengok, satu halaman. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Tulis, ku pinjam duit kau, ku balikkan tanggal 1 Oktober 2024. 1 Oktober 2024 tagih datang, bayar. Turun ayat yang kedua, fa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia tak bisa bayar, kasih dia tenggat waktu. Kau bayar? Aku belum sanggup bayar. Oke, ku kasih tanggal 1 Januari 2025. Tidak juga dia bisa bayar, masuk ayat yang ketiga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Setelah aku pikir-pikir, aku tinggal di Rimbo Panjang, mengutipnya di tengah, di mana nih? Rumbai. Lebih banyak lagi bensin ku habis daripada membayar utang. Jadi kalau gitu ku ikhlas, ambil aja lah, ambil. Saya berfoto di rumah orang di Bogor. Di depan pintu garasi rumahnya tertulis, jangan memberi pinjaman. Memberi pinjaman menambah musuh. Memberi pinjaman menambah musuh. Menagihnya sakit jantung,
Meminjamnya manis, bukan main mukanya. Nengok mukanya aja kena diabetes kita. Tapi giliran membalikkan, ya Allah, ya Rasulullah. Kertas terakhir. Ustaz, mau ya berfoto dengan keluarga besar MTS Taufik Wal Hidayah? Permintaan siswa. Berbaris MTS, mana MTS? Baris kalian situ, baris. Baris, kosongkan di tengah, cukup untuk 2 orang saya dengan Pak Wahid. Baris, baris, tak ada pasukan situ. Siap, gerak, baris. Sana. Susunkan panitia. Nanti pas lalu pulang kami singgah foto. Nanti kami masuk sama Pak Wahid. Simpan Ustaz, jangan sampai bocor. Nanti takut tulisan suami ditengok istrinya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Insyaallah kita akan berjumpa di masa akan datang. Jangan lupa Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.